Selamat malam, kembali lagi di Katok yang sempat tertunda. Seperti yang dilihat, aku sekarang mau bahas siapa dia. Dia adalah Arata Isozaki. Dia tuh sebenarnya Pritzker Prize 2019 laureate. Kenapa aku pilih dia buat dibahas hari ini? Pertama, karena dia adalah salah satu arsitek yang memadukan gaya modern dengan gaya khas Jepang, yaitu Ma. Beliau itu lahir di Oita, prefektur Kyushu, Jepang, tahun 1931. Yang menariknya lagi, beliau itu hidup di era peperangan. Jadi di salah satu interviewnya, beliau bilang, saya mengenal arsitektur itu dari nol. Bukan dari nol ilmunya, tapi beneran gimana dia ngelihat arsitektur di Jepang yang asalnya ada, jadi hilang waktu Hiroshima dibom. Jadi letaknya Oita ini tuh dia cuman kepisah sama sungai kecil aja sama Hiroshima. Jadi dari seberang tuh dia bisa lihat serata apa gitu Hiroshima tuh. Nah, setelah kejadian itu dia ngelihat bagaimana arsitektur itu yang udah hilang bisa ada lagi gitu, mengubah suatu peradaban yang sempat musnah. Dari situ dia merasa tertarik, kemudian masuk ke Universitas Tokyo, kemudian ngambil S1, S2. Setelah itu dia jadi muridnya Kenzo Tange setelah bergabung di firmanya Kenzo Tange selama 9 tahun. Setelah itu dia mengambil program doktoral di Universitas Tokyo. Setelah lulus, baru 2 tahun kemudian dia mendirikan firmanya sendiri. Karyanya Isozaki ini banyak banget. Terus ada yang meneliti perubahan stylenya dari tahun 1960-an sampai ke tahun 2000-an ini. Menyadur dari e-jurnal jurusan Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta. Periode awal Isozaki berkarya itu pengaruh Kenzo Tange-nya tuh kuat banget, yaitu karena waktu itu lagi banyak-banyaknya gerakan metabolism. Kemudian dia banyak mengambil gaya utopia. Di tahun 1970-1980 baru pengaruh pengetahuan sejarah Eropa. Nah, maksudnya di sini adalah waktu tahun 1945-1946 itu, Jepang itu kan beneran dibombardir gitu kan. Terus banyak orang Jepang yang fokusnya untuk membangun negerinya gitu, tanpa belum sempat memikirkan ke going out gitu, ke negara luar. Nah, di sini Arata Isozaki tuh dia mulai kayak keluar gitu. Dia sempat ngajar di Amerika juga, terus dia sering banget ke Italia. Dia bilang dia itu sangat tersentuh sama karya-karyanya Palladio yang gitu-gitu. Nah, ternyata itu tuh berpengaruh sama gaya mendesain dia. Jadi di tahun 70 dan 80 itu fusionnya antara gaya-gaya Kenzo Tange yang metabolism sama gaya-gaya Eropa, terus ditambah dengan gaya seni estetika Jepang yang namanya Ma. Jadi di tahun 1960 itu Isozaki itu mendesain yang namanya Oita Medical Hall. Dari sini ke tahun 2000-an ke Kyoto Concept Hall. Nah, dari tadi aku ngomongin Ma. Ma itu apa sih sebenarnya? Jadi Ma itu adalah akar estetika budaya di Jepang. Ma itu konsep ketiadaan dan diantara. Jadi orang Jepang itu percaya kalau space itu ya tercipta di antara dua ruang itu sendiri gitu. Ma itu bisa jadi adalah momen seperti transisi gitu, momen pause-nya suatu tempat atau suatu musik. Jadi memang akarnya seninya Jepang tuh adalah si Ma ini sendiri gitu. Terus ini merupakan titik awal dari cara memandang keistimewaan bentuk-bentuk yang nyata. Misalnya adalah Isozaki tuh bikin bangunan tuh ada transisinya gitu. Jadi kayak di antara dua bentuk dan ada satu kekosongan di tengahnya. Ini adalah Art Tower Mito, Ibaraki, Jepang. Nah, jadi ini adalah bangunan di tahun sekitar 1970-an. Jadi konstruksinya tuh dia pakai titanium. Jadi Isozaki tuh inginnya adalah kalau bangunan itu harus menggunakan bahan berkualitas tinggi supaya dia lebih kuat. Kebetulan di sini karena sebenarnya awalnya kayak sayembara gitu untuk merayakan hari jadinya Mito yang ke-100. Jadi ketinggiannya pun dibikin 100 meter gitu. Kenapa bahan titanium juga diunggulkan? Karena dia lebih free maintenance, terus dia tahan terhadap korosi dan cuaca. Sebenarnya ini tuh satu kompleks, cuman yang aku bahas tuh lebih ke art towernya, yaitu towernya. Nah, ini struktur bagian dalam yang kelihatan kalau misalnya kita naik lift. Nah, terus liftnya tuh lucunya tuh dia nggak ada nomor lantai, tapi bentuk-bentuk segitiga. Jadi kita lagi ada di segitiga yang mana nih gitu waktu dinaikin.
Nah, terus di sini terdiri dari beberapa jendela yang ukurannya tuh ada 430 mili atau 43 cm sama 60 sentian yang bisa ngeobservasi sebagian wilayah Mito. Nah, yang bagian bawah-bawahnya itu kayak ada galeri contemporary art sama ada hall-nya juga. Kalau bagian dalamnya kayak gini. Nah, maknya itu tuh kerasanya di mana sih? Yaitu dari bentukan lift yang bulat ketemu sama segitiga, terus ada satu ruang kecil, ruang negatif yang kerasanya kayak negatif tapi sebenarnya kita masih bisa lewat. Nah, itu tuh maknya Isozaki di Mito Tower ini gitu. Nah, kurang lebih bentuk strukturnya tuh jadi dia tuh terdiri dari panel-panel titanium yang dibentuk seperti segitiga sama kaki dengan panjang 9,6 meter. Nah, terus disusun sesuai dengan tulangan struktur yang berbentuk kayak prisma segitiga yang ditumpuk dengan angle yang berbeda-beda. Berikutnya adalah Qatar National Convention Center di Doha, Qatar. Jadi bangunan ini selesai di tahun 2011, meraih sertifikasi Gold dari US Green Building Council. Bangunan ini udah green, dia bisa memproduksi listriknya dari solar panel, terus pengolahan airnya juga sudah baik. Nah, ini denahnya. Jadi bangunan ini tuh terdiri dari 3 lantai. Lantai yang paling bawah itu ya area parkir sama kayak ada auditorium kecil gitu sama exhibition hall. Itu ada 9. Bagian atasnya baru ada kayak meeting room, terus ada hall-nya juga, ada teater. Di sini baru conference hall-nya yang menampung sekitar 1.000-an orang, 1.700 kalau nggak salah. Nah, baru ada lagi meeting room yang banyak di area sininya. Kalau dilihat dari sini, itu tadi bagian in between antara bangunan space itu ada di mana sih? Ada di bagian 2 masa persegi panjang dan bagian kotaknya itu. Nah, yang menarik adalah strukturnya yang berbentuk tidak lazim seperti menyerupai pohon. Nah, ini jadi bagian konsep desainnya juga. Jadi Arata Isozaki itu menerapkan konsep Sidra Tree. Kalau misalnya di Islam kita tahunya Sidratul Muntaha ya. Yaitu pohon paling ujung setelah surga ke-7. Cuman ada penjelasan lagi yang lebih yang mungkin lebih manusiawi kali ya. Bahwa ini dianggap Sidra Tree itu dianggap kalau sebagai tempat berkumpulnya anak muda, remaja di zaman dulu untuk belajar di bawahnya. Di sini sebenarnya kan kayak cuman 1 lapis gitu si strukturnya tuh. Dia bikin sebuah ilusi optik di mana semua fasadnya pakai kaca. Jadi pohonnya itu seolah-olah membentuk cabang pohon yang setengah melingkar. Next, strukturnya. Jadi strukturnya itu ada dua lapis. Sebenarnya struktur utamanya cuma 1, yaitu dari plat baja yang berbentuk segi 8, yang kemudian dibungkus sama cladding. Claddingnya ini tuh dibagi berpanel-panel gitu. Dia dikerjakannya di Malaysia, terus baru dikirim ke Qatar. Jadi si struktur ini tuh terwujud setelah beberapa kali gagal gitu. Jadi waktu itu tuh Arata Isozaki itu ikutan kompetisi gitulah. Nah, dia cobain bikin ini. Kemudian gagal. Nah, yang berikutnya dia masukin lagi, tapi dia cuma menang kedua. Kalah sama Norman Foster. Baru yang ketiga ini. Jadi sebenarnya pengembangan struktur ini tuh lebih lama lagi dari tahun 2011 ketika dia selesai dibangun gitu. Next. Nah, ini Nara Senential Hall di Nara, Jepang. Terbangun pada tahun 99. Yang menarik dari bangunan ini adalah sebenarnya masa utamanya itu cuma bentuk elips doang. Dari bentukan elips tuh ternyata ada satu yang namanya membentuk clotoid curve. Si clotoid curve itu kalau misalnya kita meletakkan 2 lingkaran dan mencoba dihubungkan, itu ada curve-nya. Nah, itulah yang namanya clotoid curve. Itu simpelnya. Atau bisa juga seperti kita mengupas jeruk yang tanpa terputus, terus terjadi spiral. Nah, spiralnya itu namanya
clotoid curve. Nah, dari sini didapatkan si bentuk clotoid curve itu dan diterapkan ke bagian fasadnya. Jadi, kalau secara denah dia bentuknya oval, tapi secara fasad dia melengkung ngikutin si yang clotoid curve-nya itu. Kemudian, maknya itu di mana sih gitu? Maknya itu ada di ketika satu massa itu yang bentuk elips itu coba di-rotate. Nah, seolah-olah kayak ada double gitu. Satu bagian itu dia jadi seperti space yang kosong. Nah, maknya itu di situ. Terus kalau misalnya dilihat juga kan dia berbayang terus kayak terus melingkar kayak gitu. Karena massa utamanya yang elips itu jadi bagian hole-nya. Nah, bagian yang maknya tadi, yang tambahan elipsnya itu, dia terbuat dari kaca gitu. Jadi seolah-olah emang in between space, tapi atasnya tuh langsung aja gitu lihat ke arah kaca gitu. Jadi emang kayak ada seperti bangunan, di dalam bangunan, jadi ada space, dalam space, di antara space dan space-nya itu ada satu ruang kosong, itulah mak. Nah, proses pembangunannya, dia pakai pantadome system. Pantadome system ini, strukturnya itu pertama kayak ditekuk dulu. Jadi dia nggak langsung dibawa langsung blek gitu, tapi dia dibawa ditekuk dulu, terus dipasang kayak join-joinnya gitu sampai dia naik dan akhirnya terbentuk curve sesuai kayak yang didesain. Kalau misalnya dilihat di gambar dari sebelah kiri paling atas itu adalah tahap pertamanya kayak di bawah gitu, beneran nekuk ke bawah. Nah, terus yang di bagian kiri bawah itu tahap keduanya, baru yang bagian kanan dan atas tahap ketiga, baru yang terakhir itu tahap keempat. Bangunan ini fasadnya semuanya pakai keramik lokal buatan Jepang. Dia dibikin kayak per panel gitu. Terus cara masangnya juga pakai aluminium. Terus keramiknya tuh kayak ada kunciannya gitu. Terus nanti di slide dimasukin. Nah, tujuannya tuh jadi kalau misalnya ada sesuatu hal terjadi, ya udah tinggal ganti aja panelnya gitu. Atau mungkin si keramiknya bisa di slide gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang area yang lebih tingginya, digantinya pakai panelnya sih. Next. Terima kasih.